Ini Pak Ganjar tiba-tiba ini ya, sebentar. Pak Ganjar. Selamat. Halo. 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 Terima kasih Pak Ganjar atas kesempatannya. Ya. Baik, Pak Ganjar, izin ini kami warga Pesantian Pura Wisnu Sakti sedang menyelenggarakan perayaan Tawur Agung secara terbatas, secara virtual juga, yang biasanya kita selenggarakan di Candi Prambanan jumlahnya ribuan. Mungkin Bapak masih ingat ketika 2 tahun yang lalu nggih Pak, karena kalau tahun ini jatahnya DIY, tahun lalu jatahnya Jateng, tapi karena COVID sehingga hanya terbatas, dan di tahun ini pun karena COVID juga sehingga kami menyelenggarakan hanya di lingkup pura kami saja. Ini mungkin Pak Ganjar izin kami menyampaikan kondisi terkini umat kami ditambahkan nggih Pak Ganjar nggih. Nggih. Mbak Tari boleh di-shoot. Ini kita sedang mulai ritual Ayo, yang Mbak biasanya Tari. Tawur Agung. Pak Ganjar, jadi Mbak Tari ini adalah... Ya, saya lihat ini. Oke. Jadi Mbak Tari ini merupakan calon mahasiswa UGM, Pak. Mohon doanya semoga nanti diterima di UGM. Ya, ini jadi kondisi umat. Oh ya, belajar yang rajin ya, berdoa. Baik. Langsung saja mungkin ini tadi Pak Ganjar kami sudah memulai diskusi terlebih dahulu. Mohon maaf kami tadi sudah mulai. Dan Pak Ganjar di sini kami juga ada Bapak Dirjen Bima Sindul, Bapak Tri Handoko Seto. Bapak Tri Handoko Seto. Selamat sore. Oh iya, ya, Pak Dirjen. Ya. Mbak Wida, tolong Pak. Ya. Ini saya lihat ada Pak Sugiman, Pak Yamto, Pak Agus Wijaya, Bu Nur Kesawa, Pak Idewa Made Artayasa. Ini saya lihat semua ini sini. Siami namanya Siami. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore, semangat semua. Saya alumni UGM Pak. Ah, mantap memang. Bapak ketua saya. Hebat. Terima kasih. Baik, mungkin ini akan dimulai dulu sebagai opening speech kedua. Ini kepada Bapak Tri Handoko Seto. Kami persilahkan kepada Bapak Tri Handoko Seto. Oke, terima kasih. Jadi saya dulu ya. Yeah. Oke, mohon izin Pak Gubernur. Silakan Pak Tri. Teman-teman sekalian, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu kita harus haturkan puja dan puji Angayu Bagio, puja puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widiwasa, karena kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Tentu saja dalam pandemi COVID yang belum juga selesai, maka kesehatan haruslah kita prioritaskan. Saya senang sekali seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia dalam rangka melaksanakan ritual-ritual Nyepi ini sangat mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini tentu kami sampaikan terima kasih. Pertama, kita tahu bahwa Nyepi sesungguhnya sebuah ritual yang secara skala dan niskala atau secara nyata dan secara goib itu dua-duanya sangat mendukung upaya pemerintah dalam melandaikan kurva pandemi ini. Ya, doa-doa yang kita sampaikan tentu saja berharap semoga COVID selesai, kemudian laku Nyepi, ya catur berata penyepian ini harapannya juga mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi laju penyebaran COVID. Ya, ini hari raya atau hari suci yang luar biasa. Biasanya hari raya itu orang berkumpul dan pada saat seperti ini akan berpotensi menambah
lonjakan COVID, tapi Nyepi ini hari raya yang berpotensi justru mengurangi lonjakan COVID. Ya, ini saya kira sebuah kebijaksanaan Hindu yang luar biasa yang patut kita syukuri bersama. Berikutnya, ketika kita bicara Nyepi, maka selalu setiap tahun ini diadakan pusat-pusat acaranya di Prambanan. Ya, Prambanan dan sekitarnya menjadi daerah yang dari perhatian seluruh umat Hindu. Ya, tahun ini memang panitia nasional tidak diadakan oleh majelis kita, oleh PADI, namun kita serahkan ke daerah-daerah untuk melaksanakan itu. Namun demikian tetap teman-teman di Prambanan dan sekitarnya menjadi pusat penyelenggaraan ini. Pak Gubernur berbicara tentang Prambanan, saya kira ada dua sisi yang menjadi dilema yang sekarang sedang mulai sejak dulu selalu diupayakan pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana Prambanan ini tetap lestari, di sisi lain Prambanan juga memberikan nilai ekonomi. Ya, dua hal ini menjadi faktor penting ya, dari seluruh kegiatan teman-teman baik di Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud yang berupaya untuk melestarikan Prambanan maupun upaya teman-teman di bawah Kementerian BUMN yang berupaya menjadikan Prambanan sebagai pusat kontribusi ekonomi ya di DIY dan Jawa Tengah secara khusus dan di Indonesia pada umumnya. Namun demikian sampai hari ini kalau kita melihat bagaimana Prambanan ini dilestarikan ya dengan susah payah, ya, tetap saja kita melihat coretan-coretan di candi-candi, kemudian patung-patung yang hidungnya ditowel, ya, dipatahkan tangannya, jarinya, kupingnya, ya, dipatahkan orang, itu masih saja terjadi. Nah, di sisi lain, secara ekonomi, pariwisata Prambanan saya kira belum menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data wisatawan baik domestik apalagi mancanegara, saya kira masih jauh dari apa yang kita inginkan untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi DIY dan Jawa Tengah khususnya. Nah, ini sejalan dengan semangat teman-teman umat Hindu, ya, apalagi sejak adanya statement dari Pak Menteri Gus Menak, Gus Yakut, yang mengatakan bahwa Borobudur akan menjadi tempat ibadah umat Hindu, umat Buddha di dunia, dikaitkan juga dengan program pemerintah yaitu destinasi super prioritas, destinasi pariwisata super prioritas Borobudur, maka kami Hindu melihat sesuatu yang bisa kita kontribusikan. Kalau kita bicara hanya Borobudur, maka kita bicara tentang Buddha, karena Borobudur Candi Buddha. Sementara itu, kalau kita melihat kejayaan Nusantara pada abad ke-9-10, sebelum 15 lah katakanlah, itu diwarnai dengan siwa Buddha, yaitu yang ditandai dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oleh karenanya, Pak Gubernur, kami mengusulkan kepada pemerintah agar destinasi pariwisata super prioritas Borobudur Prambanan ini bisa di-extend menjadi destinasi pariwisata super prioritas Borobudur Prambanan, yang mana nanti akan semakin melebar ke Candi Boko, Candi Ceto, dan seterusnya. Karena kita tahu energi-energi positif Nusantara pada zaman itu ada pada candi-candi itu. Nah, tentu saja ini juga akan berkontribusi pada dua hal yang selama ini menjadi dilema, yaitu melestarikan Candi Prambanan sekaligus menjadikan Candi Prambanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita memperpanjang atau mengextend DPSP Borobudur Prambanan, maka Prambanan akan kita hidupkan, Prambanan akan kita muliakan, sehingga kami umat Hindu sedang menyusun proposal yang judulnya adalah memuliakan Prambanan demi bagi masa depan Indonesia dan kebudayaan dunia. Ya, Prambanan akan kami muliakan, akan kita muliakan, ya, akan kita jadikan tempat-tempat ritual supaya Prambanan yang sekarang ini adalah dead monument itu bisa menjadi living monument, monumen hidup yang mempunyai kekuatan, sehingga kita semua akan semakin menghargai, menghormati dan tidak merusak Prambanan. Di sisi lain, ya, penganut siwa di dunia itu lebih dari 1 miliar orang
yang ini berpotensi mendatangkan wisata ke Prambanan. Nah, terkait dengan Prambanan, maka kita sedang mengubah status Sekolah Tinggi Hidrodharma yang dikomandoi Pak Sugiman yang ada di Klaten, itu akan kita negerikan, Pak Gubernur. Oleh karena saya sangat berharap dukungan Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Klaten untuk bersama-sama membesarkan SD Klaten dengan harapan dia bisa menjadi pusat kajian Prambanan. Ya. Nah, upaya-upaya ini kalau kita lakukan bersama, mudah-mudahan hasilnya akan semakin efektif dan bisa memberikan dampak pelestarian Prambanan dan dampak ekonomi bagi umat Hindu di sekitar Prambanan. Dan saya kira kita tahu bahwa Klaten ini umat Hindunya sangat besar dan rata-rata penyusung Candi Prambanan ke depan saya harapkan juga dari Klaten yang merupakan daerah Jawa Tengah. Nah, oleh karenanya jika program ini berhasil, ya saya berharap ini bisa ke depan menjadi legacy, ya Pak Gubernur, ya yang bersama-sama kita bersama umat Hindu akan menjadikan Prambanan sebagai pilgrimage, begitu, ya semacam Angkor Wat kalau di tempat lain. Nah, mungkin itu Pak Gubernur ya yang bisa kami sampaikan, dan teman-teman sekalian, saya yakin ya, teman-teman umat Hindu, para tokoh, para ketua-ketua sekolah tinggi, rektor dan seterusnya sangat mendukung program ini, dan kita akan bersinergi dari Direktorat Jenderal, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya, sekali lagi setiap upaya-upaya yang membicarakan tentang Prambanan, maka kami sangat mendukung dan mudah-mudahan semakin menggemakan nama Prambanan dan akan mensukseskan rencana-rencana kami untuk memuliakan Prambanan bagi masa depan Indonesia dan kebudayaan dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gubernur dan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah sangat pawai membicarakan tentang Prambanan. Mudah-mudahan ini berdampak positif bagi masa depan bangsa Indonesia ke depan. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangan, ya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Dirjen Bima Sindu. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ganjar Pranowo untuk memberikan keynote speaker-nya kepada kami. Kepada Bapak Ganjar kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, saya kira Pak Dirjen menyampaikan dengan sangat bagus sekali, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir hari ini, dan tentu seluruh jajaran dari Forkompimda Kabupaten Klaten, lalu dari Ketua Pasraman, Wisnu Sakti, beserta umat Hindu Jawa Tengah yang sangat saya hormati. Kami atas nama pribadi, atas nama Gubernur, menyampaikan hal yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya dalam konteks pandemi, Nyepi ini ada sudah ribuan tahun. Saya tidak tahu tepatnya berapa, saya tidak ahli sejarah. Tapi sebenarnya kalau kita mau sampaikan, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau belajar, ya, kita belajar dari pengalaman kultural kita, spiritual kita. Nyepi ini bagian cara kita meng-cut off sebenarnya. Jadi sangat relevan sekali dengan pandemi. Saya membayangkan, Nyepi ini kan lockdown dalam konteks spiritual yang ada di agama Hindu. Jadi sebenarnya di lockdown. Dan orang tidak berjalan, tidak bergerak, tidak ngapa-ngapain, tetap saja di rumah gitu. Dan itu tentu sesuatu yang membuat tadi menyampaikan cara bagaimana kita mengurangi gerakan-gerakan mobilitas kita bertemu dengan orang. Jadi kalau kita bicara social distancing, physical distancing, Nyepi sebenarnya sesuatu yang bisa kita contoh. Justru dalam konteks pandemi, ya kenapa kita tidak belajar dari Nyepi ini? Sehingga kalau kemudian kita punya kesadaran, terus kemudian orang mau melakukan itu, betapa mudahnya sebenarnya kita menghadapi si pandemi yang memang nyebelin, tapi pada sisi yang lain selalu saja membuat manusia akhirnya selalu berikhtiar, manusia selalu berusaha.
Yang kedua ingin saya sampaikan, tentu saja tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana kita mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh anak-anak bangsa. Bhinneka Tunggal Ika itu kenapa lahir sih? Karena apa? Karena memang kita beda. Yang beda nggak usah disamakan. Yang sama nggak usah dibeda-bedakan. Biarkanlah seperti ini terjadi. Karena itulah keindahan yang memang mesti kita jaga. Pelangi tidak akan indah kalau warnanya hanya merah saja, putih saja, kuning saja, tidak. Tapi begitu warna-warni itulah keindahan. Nah, tugas kita adalah menjaga keindahan itu di pelataran ini, dan saya kira umat Hindu sudah melakukan sesuatu tindakan, ya, aktivitas yang sangat membantu pemerintah, masyarakat, bagaimana kita sama-sama merawat keindonesiaan kita ini. Kemarin saya rapat dengan Menko Marinvest, saya rapat juga rapat itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Pak Dirjen Kebudayaan hadir di sana, lalu dari BUMN hadir, terus kemudian dari Pak Menteri Pariwisata juga hadir, kita bicara bagaimana tadi super prioritas yang ada di Borobudur. Saya sih tidak seketika ya umpama, wah Prambanan juga harus dijadikan super prioritas. Tidak. Buat saya begini, karena saya mengerti persis kekuatan kita akan bisa seperti apa, maka sebenarnya begitu Borobudur jadi, kita bisa menginisiasi sendiri. Dan Borobudur bisa dijadikan satu benchmark. Bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Maka kemarin ada gagasan, ide-ide yang menarik, yang kemudian muncul dan disepakati. Borobudur sebagai candi mesti kita hormati. Mesti kita konservasi. Sehingga tidak semua orang bisa naik begitu saja. Maka tadi itu, saya sepakat. Ada orang yang ngambil hidungnya katanya buat jimat, gitu kan. Ngambil jempol atau jendiknya katanya buat jimat. Itu kan tindakan yang menurut saya merusak. Nah, kemarin kita bangun kesadaran-kesadaran itu sehingga Prambanan dan candi-candi lain mungkin perlu kita atur makin ketat. Tidak boleh semua orang secara masif masuk. Apalagi di mana di tempat-tempat tertentu itu sangat aktif digunakan untuk ibadah umat tertentu. Ya, saja ada candi Buddha, ada candi Hindu, dan saya kira Hindu jauh lebih banyak. Hari ini saya lagi di Tawangmangu, saya lagi melihat kondisi alam kita, tadi menanam dan sebagainya agar kita bisa merawat alam sekitarnya. Nah, saya melihat banyak candi di sini, Pak Bupati juga sangat concern, terus kemudian dari Dinas Purbakala concern, bahkan teman-teman dari Bali menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar, kami sering sekali datang ke beberapa tempat candi ya di Tawangmangu, terus kemudian di Dieng, bahkan saya sempat hadir acara umat Hindu waktu itu di Dieng gitu. Dan kalau Prambanan udah nggak bisa diomong lagi karena sudah sangat populer. Mungkin benchmark dari candi Borobudur bisa dipakai kita terapkan di Prambanan. Sehingga candinya mesti dikonservasi. Aku foto boleh, tapi masuk dan pegang nggak boleh. Dukungan apa itu yang dibutuhkan? Kita bisa membuat venue-venue. Kita bisa membuat wahana-wahana, sehingga nanti orang datang ke sana, oh ini datang untuk ibadah, berarti tempatnya di sana. Maka saya sangat mendukung waktu itu kawan-kawan dari umat Hindu datang kepada saya, Pak Gubernur, masa kami mau ibadah bayar? Iya, ada betul, saya setuju itu. Maka terus kemudian kita siapkan. Tentu ini saatnya kita memperbarui, memperbaiki terus-menerus agar itu bisa berjalan. Kedua, kalau kemudian orang datang ke Prambanan mau apa sih gitu? Mau apa sih? Mau Gubernur koneksinya Iya, kayaknya terputus ya. karena di Tawangmangu ya. Oh, Sebentar, saya WA Mas Anggit dulu. Mas, connect. Sebentar, saya WA Mas Anggit dulu ya.
Sebentar nggih. Saya telepon protokolernya dulu. Pada wifi-nya ya. Nggih. Nggih. Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Iya, sekarang bisa, Pak. Nggak bisa, Sekarang Pak. bisa. Tadi nggak bisa. Oke, baik-baik. Maka saya ingin mengakhiri sambutan saya ini. Jadi setelah satu tadi tentang bagaimana kita memberikan ruang untuk beribadah untuk umat Hindu, dan saya kira Gus Menteri sudah mendukung dengan sangat luar biasa. Tinggal tugas kita adalah menerjemahkan itu sampai tingkat pelaksanaan detail. Yang kedua, bagaimana mengkonservasi dalam konteks pariwisata, maka cagar budayanya dipelihara, dukungan pariwisatanya dibangun, sehingga semua orang tidak akan masuk begitu saja. Mohon maaf kalau istilah seliru, tapi istilah saya kira-kira gini, yojo ya-yaan gitu loh, ojo jembambasan kira-kira begitu. Karena kita mesti menghormati sesuatu itu, sehingga kita akan bisa merasa nyaman di antara kita semuanya. Selamat merayakan Nyepi, Tahun Baru Saka 1943, dan saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, semangat selalu, selalu inovatif, dan insya Allah karena hari ini sudah mulai ada vaksinasi, seluruh tokoh agama juga sudah mulai ikut vaksin, sudah siap bisa sehat dan siap untuk merancang berikutnya. Kalaulah akhir tahun nanti vaksinasi selesai, maka yuk dari Kementerian Agama, dari pemerintah Kabupaten Klaten, dari Jogja, ya ada di situ, Pemprov Jateng, Pemprov DIY, kita bareng-bareng yuk kita bicarakan sehingga nanti kita bisa rembukan bagaimana mencari sesuatu yang menurut saya baik. Bahkan saya kepingin sekali bagaimana ya yang ada di Dieng itu juga kita siap. Ya, Om Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih atas waktunya. Semoga suatu saat Bapak dapat berkenan mengunjungi Pura Wisnu Sakti ya Pak. Mohon kehadirannya. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Itu ada Bu Heti itu, Bu Heti kemarin tahu juga itu Bu Heti ngerti sih bagaimana. Maka nanti kita bisa bicara bareng-bareng. Yang penting tenang, terus kemudian idenya brilian, dan kita bisa membuat kesepakatan. Gitu. Makasih untuk semuanya. Ya. Makasih saya izin Pak dulu, Gubernur. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, sama-sama. Sehat semuanya. Ya, Pak Triseto, makasih ya. Terima kasih Pak Gub, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Ganjar. Thank you Pak. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih setia bersama kami. Ini acara selanjutnya. Apakah masih ada yang ingin? Oh, mungkin ini dari Bu Heti dulu ya. Bu Heti, bagaimana tanggapan atas tadi materi atau keynote speaker dari Pak Ganjar dan juga tadi speaker dari Bapak Dirjen Bimas Hindu. Mohon kepada Bu Heti untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Oke, Mbak Nur. Terima kasih. Pada prinsipnya kami ini kan mendukung pasti ya. Kita kan dari BUMN memang punya amanat untuk menggerakkan pariwisata ya. Jadi KPI kami memang pariwisata, tapi tentu saja pariwisata juga bicara pariwisata yang berkelanjutan, yang juga bertanggung jawab. Jadi kalau bicara mengenai pengaturan visitor tentu ini kami dukung pasti. Ini kan udah arahan Presiden ya. Jadi kita mengacu pada ratas di mana Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita mesti membantu menggerakkan ekonomi lewat pariwisata. Jadi prinsipnya kita sangat oke, tapi tentu saja dengan kondisi COVID ini pasti ada adjustment ya. Jadi adjustment ini adalah dari sisi pengaturan. Tadi saya mungkin udah di awal-awal presentasi juga bicara soal bagaimana kita melakukan kuota, misalnya memberlakukan kuota, akan mengatur kembali. Dan dari bulan Maret
tahun 2020 kan memang sudah tidak ada akses lagi ke dalam apa namanya istilahnya sebentar. Tidak ada lagi akses ke zona 1 ya. Jadi memang kita lebih pada berusaha untuk mendistribusikan pengunjung itu di zona 2 dan zona 3 dan di desa-desa sekitarnya. Supaya apa? Supaya konservasi atau keberlangsungan dari candi itu tetap terjaga. Lebih ke sana sih Mbak Nur ya. Jadi kami prinsipnya mendukung. Nah, bagaimana pengaturannya? Ya pasti harus win-win. Maka sekali lagi tadi saya sangat setuju bahwa untuk misalnya fasilitas beribadah, kita perlu memperbanyak menyediakan fasilitas ya, bekerjasama dengan Pemda, bekerjasama dengan stakeholder terkait begitu untuk memberikan tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk beribadah. Jadi mungkin kalau tadi dibilang beribadah di dalam zona 1 mungkin kan sangat dibatasi nih sekarang ya. Jadi nanti kita perlu duduk bersama lagi untuk sama-sama merumuskan bagaimana pengaturan yang win-win dan paling fair untuk semua ya. Terutama tadi BPCB juga bicara bagaimana nih, atau Pak Dirjen tadi bicara wah ini mesti dijaga betul gitu ya, karena vandalisme sendiri kan kita ingin hindari. Ya, tapi saya melihat banyak progres nih Pak Dirjen. Terus terang kalau kita lihat sebetulnya di saat-saat terakhir ini sesungguhnya sudah mulai ada kesadaran lah ya dari banyak orang, banyak campaign yang berusaha mempropagandakan bahwa kita mesti menjaga cagar budaya misalnya, dan kita berharap semua lini masyarakat itu saling ngingetin lah ya. Kalau kami di taman kami support melalui tenaga security ya. Security tentu saja adalah di zona 1 adalah lebih pada ranahnya BPCB, akan tetapi kami dari TWC memberikan support untuk tenaganya gitu, tapi pengawasan kita bekerja sama dengan BPCB. Kira-kira seperti itu Pak ya. Baik Mbak Nur, monggo silakan. Terima kasih Bu Heti. Mungkin kepada Om Wahyu. Om Wahyu, halo. Om Wahyu masih stay here? Ya, masih stay. Baik. Om Wahyu, mohon tanggapan tadi dari ulasan Pak Dirjen dan juga dengan Pak Gubernur tadi. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang sudah sangat jelas ya, sebenarnya kami di sini acuan kami adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Jadi terkait dengan pelestarian yang ada 3 hal, yaitu pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu tetap harus kita laksanakan bersama-sama. Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Untuk bisa mewujudkan itu perlu keterlibatan dari semua aspek ya, dari semua lini ya, baik itu lembaga maupun masyarakat. Nah, inilah kesempatan yang baik ini. Tentunya ayo kita coba rumuskan sesuatu hal yang baru terkait dengan pemanfaatan ya. Tidak hanya pemanfaatan tapi juga tadi ada pelindungan dan pengembangan, supaya apa yang nanti akan kita laksanakan, aktivitas apa yang akan kita rencanakan di sebuah cagar budaya, dalam hal ini adalah nanti bangunan suci candi, itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, karena kami juga yakin bahwa jika itu semua dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya juga akan mendapatkan sesuatu yang baik pula ya, baik itu bagi pelestarian candi itu ataupun bagi umat yang dalam hal ini yang akan memanfaatkan candi sebagai aktivitas ritual ataupun sebagai untuk peningkatan kompetensi dari umat yang ada di sekitar atau yang akan memanfaatkan candi itu. Demikian mungkin dari saya, Mbak Nur. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Om Wahyu atas ulasannya tadi. Baik, mungkin ada dari umat di sana sayang. Ada dari umat yang ingin bertanya, atau mungkin Pak Dirjen ingin memberikan masukannya kepada BPCB Jawa Tengah. Jadi kan di Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali candi ya. Mungkin apa yang bisa Pak Dirjen sampaikan kepada BPCB Jawa Tengah
Dan juga ini di sini juga ada Bu Heti, silahkan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Nur. Jadi Bu Heti dan Pak Wahyu, ya, saya mendengarkan tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan. Saya kira sesungguhnya kita berada pada semangat yang sama, gitu ya. Pertama tentu candi-candi harus lestari, ya, tapi di lain pihak, ya, candi-candi juga harus bisa dimanfaatkan baik untuk kebutuhan umat kita dari sisi spiritual maupun sisi ekonomi, ya. Sesungguhnya ini bukan hal yang bertentangan, saya kira, ya. Kita harus bisa melihat contoh-contoh di dunia bagaimana peninggalan budaya itu bisa dilestarikan sekaligus mampu mendatangkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Ya, pariwisata saya kira memang sudah menjadi jalan pemerintah kita untuk membangkitkan perekonomian, ya, karena sangat efektif dan efisien dan dampaknya juga sangat langsung menyentuh rakyat, ya. Oleh karena itu kita memang harus terus belajar bersama-sama bagaimana caranya agar peninggalan budaya kita ini bisa lestari sekaligus bisa memberikan dampak ekonomi. Ya, kami dari umat Hindu tentu saja kalau cara yang ditempuh untuk melestarikan sekaligus mendatangkan dampak ekonomi itu, ya, melalui cara-cara pemuliaan candi, ya, khususnya candi-candi Hindu, maka kami anggap itu bonus saja bagi kami untuk melakukan memenuhi kebutuhan spiritual kami. Ya, tapi kami semua dari umat Hindu sudah sepakat untuk mengkontribusikan apa yang kita bisa ini untuk pembangunan bangsa, ya. Kalau istilah kami tagline-nya itu contribution to the nation, begitu. Jadi kami ingin berkontribusi dan umat Hindu sangat bersemangat, ya. Umat Hindu di Indonesia, ya, yang jumlahnya sekitar 10 juta ini sangat bersemangat untuk itu. Bukan hanya orang-orang Jawa, tapi juga orang-orang Bali, orang-orang luar Jawa Bali, semuanya bersemangat, ya. Apalagi captive marketnya kalau kita bicara tentang ekonomi, penganut jiwa di dunia itu 1 miliar lebih, ya, 1,25 miliar itu berpotensi untuk bisa kita datangkan. Karena saya melihat Prambanan misalnya yang sudah tersohor itu dan juga Borobudur, wisatawan mancanegaranya kan di angka ratusan saja tiap tahun, tidak sampai ribuan, ya. Ini kalau kita bisa tentu saja lebih open mind, ya, kita berjuang bersama-sama, saya kira kok yakin saya ke depan itu Prambanan itu akan bisa lebih banyak dikunjungi wisatawan, sekaligus kalau metodenya dengan cara metode memuliakan candi, maka kelestariannya juga semakin bisa kita jaga. Kami tentu saja mengapresiasi keputusan pemerintah, baik itu pusat, gubernur, ya, bahwa kedatangan wisatawan ke inti-inti candi itu kita batasi, ke ring 1 itu kita batasi. Saya kira memang sejalan dengan pemikiran kita, ya, umat Hindu dan mungkin juga umat Buddha, kesucian candi ada di sana, ya. Oleh karena itu ke depan barangkali yang boleh masuk itu ya pemuka-pemuka agama, ya, yang datang mengaturkan puja begitu, ya, dan orang biasa saya kira mengaturkan puja bisa di luar tidak masalah. Yang penting tentu saja ada akses-akses yang mudah kita laksanakan karena tujuan utamanya memang memuliakan candi, gitu, ya. Saya kira itu dan kita memang terus perlu bersama-sama untuk mengkampanyekan pemulihan candi sekaligus peningkatan pemanfaatannya ini. Ya, tentu saya selalu katakan bahwa hasilnya tidak mungkin instan. Tapi kalau kita semua bekerja sama, terus-menerus tak kenal lelah mengarah ke tujuan yang sama, saya yakin resultante dari gaya-gaya yang kita lakukan ini akan menghasilkan dampak yang dahsyat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman para pengelola candi, baik wisata maupun teman-teman peneliti BPJB Jawa Tengah, ya, tadi Pak Ganjar mengatakan candi-candi di sana masih sangat banyak dan itu semua akan berpotensi. Semakin banyak candi, semakin banyak kita promosikan, maka orang berwisata itu membuat paketnya semakin mudah, ya. Istilahnya itu ya nyucuk gitu, biaya datangnya kemudian dan
wisata religinya, pilgrimage-nya itu kalau di banyak candi itu akan semakin kompetitif gitu ya, dan ini dari sisi ekonomi, dari sisi kelestarian akan jauh semakin baik. Saya kira itu saja. Kalau bicara candi ini, kalau saya mungkin itu benar. Terima kasih juga Bu Heti dan Pak Wahyu. Baik, makasih Pak Dirjen. Bu Heti ada yang ingin disampaikan karena ini di tempat saya ini sedang mencaru ini, jadi musiknya kenceng banget ini. Silakan Bu Heti. Ya, Pak Dirjen, saya tertarik sekali dengan tadi Bapak bilang bahwa memang betul harus diaktifkan semua candi, Pak. Saya kemarin kebetulan juga hadir di sebuah workshop bersama FGD bersama dengan Kemenpar, Pak. Ada juga rekan dari UB ya di sana. Kita bicara mengenai topiknya mengenai jalur wisata. Di dalamnya di situ saya share mengenai, karena topiknya di PSP ya, saya share kemarin ke Borobudur, tapi poinnya sama, bahwa yang kita buat ini bukan satu destinasi, Pak, tapi gimana kita membuat koneksi antara destinasi-destinasi dan menciptakan destinasi-destinasi baru yang kalau dari pilgrim tentu saja itu ngomongin ya situs, candi, bisa sisa keraton, dan jenis-jenis mungkin cagar budaya lainnya yang kita bisa buatkan storytellingnya, kita bisa buatkan ceritanya, kita bisa buatkan interpretasinya. Dan pilgrim sendiri dalam konteks luas bisa lari ke arah wellness, bisa lari ke arah spiritual, maupun betul-betul ke religi. Jadi sebetulnya pengembangannya bisa besar. Dan ini menariknya adalah dengan mengkoneksikan mengaktifkan semua aset-aset heritage kita tadi, sebetulnya kita sudah menciptakan jalur-jalur ekonomi baru kan, melewati pemukiman, melewati tempat-tempat penduduk yang pasti akan langsung bisa menggeliat begitu ya, impact-nya bisa tersebar ke lebih banyak tempat ya, bisa masuk ke dalam jalur-jalur yang kita buka. Jadi saya pikir ini benar-benar kerjasama yang harus kita cocok sekali dengan temanya webinar ini, yaitu kolaborasi, harmoni, dan ini betul harus gotong royong dengan stakeholder yang beragam, termasuk diantaranya masyarakat dan Pemda maupun komunitas-komunitas ya, di samping dari BPCB tentu saja, dan dari kami dari pengelola kawasan heritage. Begitu Pak, saya top sekali nih, terima kasih dukungannya. Baik, Bu Heti, terima kasih. Nanti suatu saat Mas Seto harus ke Prambanan dan kita akan diskusi bersama ya, nanti bersama Bu Heti, bersama Om Weh. Jadi Om Wahyu ini adalah artisnya Pitik Production. Baik, mungkin ada gimana Om Weh, ini tanggapan dari Pak Dirjen tadi seperti apa? Baik, terima kasih ya. Jadi memang Pak Dirjen, kami sepakat pendapat ya. Jadi memang ending dari segala sesuatu pemanfaatan cagar budaya di sini, pemanfaatan yang baik dan benar, itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu tidak hanya diukur dari materi, tapi juga dari rohani, juga kita bisa mendapatkan kesejahteraan ya. Jadi tentunya di sini ada yang terpenting adalah bagaimana nanti kita ke depan bisa duduk bersama untuk bisa mewujudkan tujuan yang baik ini, untuk kita bisa bersama-sama memuliakan sebuah bangunan peninggalan masa lalu, dalam hal ini bangunan candi, di mana bangunan candi itu adalah bangunan yang penuh dengan pitutur, penuh dengan nasihat-nasihat atau nilai-nilai yang harus kita terapkan di masa sekarang ini. Itu sifatnya juga tidak hanya untuk umat Hindu tapi juga universal, dan ini harus kita ketahui dan bisa kita banggakan. Seperti dalam tembang Jawa terkait dengan hal itu seperti ini, kurang lebih untuk mengakhiri dari saya tembang Gambuh ya. Pitutur kang bener iku sayetine apantes tiniru, nadyan metu saka wong sudra pepeki, nadyan becik wurukipun iku pantes sira anggo. Itu
itulah pitutur nenek moyang kita yang harus kita lakukan, yang harus kita bisa maknai supaya bisa kita menjadi hidup lebih bijaksana. Terima kasih dari kami. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Nur. Monggo. Baik, terima kasih Om Wahyu. Baik, mungkin cukup sekian ya diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan selamat hari raya. Ini terima kasih Bu Heti atas kehadirannya. Kawan-kawan kita kolaborasi lagi ya Bu. Oh ya Bu, bulan ini, tahun ini akan ada habisnya kalau Bu, jangan lupa didanain lagi ya Bu. Ya, November kan? Iya benar, benar. Jadi Mas Seto, jadi tahun lalu itu adalah setengah 50% dari anggaran itu dianggarin taman wisata, mungkin tahun ini bisa 100% Bu. Waduh, tahun ini ya, semoga ya, semoga. Tapi kita coba luar biasa. langsung loh ini. Baik, terima kasih. Ini dia si kecil. Terima kasih, baik. Terima kasih Mas Seto. Mungkin sebagai conclusion, sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kepada Bu Heti, Bu, untuk conclusion-nya aja? Saya dari ya. saya. Oke, conclusion mungkin selamat nyepi, kemudian apa gitu. Oh ya, selamat nyepi, dan saya rasa ini adalah momentum buat kita untuk menggalang lagi kolaborasi lebih baik lagi gitu ya ke depan, karena kita seolah-olah sudah selesai dari hibernasi, habis hibernate gitu ya, lalu kita harus kembali lagi dengan lebih solid gitu. Dan sekali lagi tadi bicara ngomong, ayo duduk bareng gitu ya, kita pikirin bareng gimana ke depan. Terima kasih kalau dari saya itu. Terima kasih Bu Heti. Sebagai conclusion tadi kan Om Wes sudah nembang gambuh ya. Jadi sekarang conclusion dari Pak Dirjen. Tapi sebelum ke Pak Dirjen, ke Pak Dewa dulu. Pak Dewa Made Artayasa. Halo Pak Dewa, masih stay here? Pak Dewa. Ya, baik Pak. Penutup conclusion sebelum ke Pak Dirjen, Pak Dewa dulu. Oke. Terima kasih Om Swastiastu, Pak Dirjen. Swastiastu. Oke, tadi sudah saya buka Pak Dirjen. Pura. Tadi sudah saya buka dan sekarang saya mohon terima kasih. Ini sudah sangat luar biasa, mengerucut sekali, lain daripada yang lain dan tidak seperti dulu. Ini perlu kami laporkan kepada Pak Dirjen bahwa dulu kita sudah menginisiasi tentang apa yang sekarang dibicarakan. Tetapi memang ada terkendala, ya kami tidak perlu ungkap lagi, tapi itu adalah sejarah bagi kami untuk bagaimana memperjuangkan, sudah hampir sampai finish, tetapi akhirnya terkendala. Mungkin ini adalah yang namanya momentum yang sangat baik dengan kepemimpinan Pak Dirjen. Semoga apa yang depan Hindu di Jawa Tengah khususnya dan di Nusantara ini serta dunia ini akan menjadi sebuah kenyataan. Semoga ke depan kita betul-betul mencapai sebuah mimpi yang indah terhadap pemanfaatan candi yang ada di Nusantara ini, dan memang kita Hindu harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Maaf Pak Dirjen, slogan Hindu di Jawa Tengah, Hindu Majeng Sareng. Jadi dengan bersama-sama kita harus berkolaborasi untuk bagaimana menjadikan Hindu Nusantara majeng. Itu sementara yang perlu kami sampaikan Pak Dirjen. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Dewa. Sebagai last penutup, Pak Dirjen silahkan. Tadi dibuka Pak Dewa, sekarang ditutup sama Pak Dirjen ya. Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Suci Nyepi tahun Saka 1943. Semoga apa yang kita lakukan ya melalui catur berata penyepian serta doa-doa yang kita panjatkan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi ya bagi
segera selesainya pandemi. Tadi Pak Gubernur menyampaikan dengan sangat baik. Ya, ini adalah kebijaksanaan Dharma wisdom yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Ya, kalau ditiru seluruh dunia nyepi gitu dalam waktu tidak lama, tentu COVID akan segera selesai. Ya. Terima kasih juga perjuangan teman-teman di Klaten. Ya, saya tahu apa yang dilakukan telah sangat banyak dan telah cukup lama ini diperjuangkan. Namun demikian, mudah-mudahan sekarang ini kita mendapatkan momentum yang terbaik akibat kita semua secara bersama-sama, seluruh stakeholder bekerja menuju ke arah yang sama. Ya, tentu perjuangan tidak mudah. Ya, namun demikian saya yakin ya kalau niat kita itu mengkontribusikan apa yang kita miliki, maka yakinlah kita meyakini hukum karma pala, apa yang kita tuai itu yang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi bersemangatlah untuk berkontribusi. Kalau kita bersemangat meminta, maka kita sulit mendapatkan. Tapi kalau semangat kita memberi, maka otomatis kita akan mendapatkan. Ya, ini saya kira ajaran yang kita yakini bersama. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman semua dan selamat menjalankan catur berata penyepian. Selamat Hari Suci Nyepi dan selamat Tahun Baru Saka 1943. Demikian dari saya, ya saya akhiri dan langsung kita tutup, Mbak Nur ya. Kita tutup webinar ini dengan panganjali. Om Santi 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 Om Santi 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 Om. Baik. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Prof ini selalu hadir nih, luar biasa Pak Prof ini. Bu Eti, Pak Wahyu, Pak Dewa Artayase, Pak Ganjar, Pak Sugiman, terima kasih Mbak Nurnya, matur nuwun sangat. Izin live ya, saya mau Zoom meeting jam 16.50. Ya, tunggu sebelum live, tanggal 16 Maret kita akan ada Zoom meeting lagi dengan staf DPCB Jateng berjudul Makanan Sehat pada Abad ke-9. Jadi nanti jangan lupa saksikan lagi ya Pak Dirjen ya. Jadi kita akan tahu bagaimana makanan apa yang dimakan oleh leluhur kita zaman dahulu. Baik, silahkan Pak Dirjen. Baik, kalau gitu mungkin saya terima kasih sekali lagi Bu Heti, Om We, Pak Dewa, Mas Sehat Eko. selalu. Yes, terima kasih Bu Heti. Pokoknya semuanya saya N ya ini ya.